Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Priliasari. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Jadi, sebelum dimulai, silahkan kalian siapkan buku catatan. Kemudian di akhir pembelajaran, silahkan buat peta konsep agar kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Dan tentu saja, tonton video ini sampai selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian, siswa mampu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan suatu objek secara rinci. Ciri-cirinya yang pertama bersifat objektif, yang kedua berdasarkan fakta, dan yang ketiga ditulis secara lengkap. Artinya lengkap di sini dari struktur, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Bagaimanakah caranya mengidentifikasi isi teks ini? Nah, berikut adalah beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah membuat pertanyaan dugaan isi teks berdasarkan judul. Cara yang kedua, berkonsentrasi secara penuh. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok informasi pada teks tersebut. Cara mengidentifikasi yang berikutnya adalah memfokuskan pada pencarian jawaban mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Berikut ada satu contoh teks laporan hasil observasi. Silahkan kalian baca dengan teliti. Nah, setelah kalian membaca teks wayang tadi, kita bisa membuat dugaan pertanyaan untuk mengidentifikasi isinya. Pertanyaan yang pertama yang bisa kita gunakan adalah informasi apa sajakah yang terdapat dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut disampaikan pengertian wayang, macam-macam wayang dan penjelasannya, kemudian bahan pembuatan wayang, sejarah wayang, perkembangan wayang, dan tentunya manfaat wayang bagi kehidupan. Pertanyaan dugaan yang bisa kalian buat yang kedua adalah mengapa wayang dikategorikan sebagai mahakarya dunia? Wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia karena wayang merupakan salah satu pertunjukan boneka tersohor yang berasal dari Indonesia yang sangat bernilai tinggi dalam seni bertutur. Pertanyaan berikutnya adalah ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Seperti kita ketahui, jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya ada dua. Yang pertama, wayang kulit dari Jawa Timur, kemudian wayang golek dari Jawa Barat. Pertanyaan dugaan berikutnya yang bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi laporan hasil observasi adalah apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya. Seperti yang kita ketahui, wayang mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai media informasi, media edukasi,
dan sebagai media hiburan. Itu tadi adalah cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Langkah yang dapat kalian lakukan ketika menyusun ringkasan adalah yang pertama, mencatat hal yang akan diringkas dengan teliti. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti dari teks. Yang ketiga, merangkai kembali teks tersebut dengan kalimat sendiri berdasarkan pokok-pokok atau gagasan utama yang telah kalian temukan tadi. Dan yang keempat, menyunting hasil ringkasan baik dari segi isi maupun bahasa. Berikut akan saya tampilkan beberapa paragraf, kemudian kita coba untuk menyusun ringkasan dengan cara menemukan gagasan pokok atau gagasan utama setiap paragraf. Pada paragraf pertama tadi, kita temukan gagasan pokoknya adalah wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari segi umur dan gaya pertunjukan. Gagasan utama pada paragraf ini adalah pada setiap daerah, wayang wong mempunyai sebutan yang berbeda. Selanjutnya, paragraf ketiga, silahkan diperhatikan. Pada paragraf ketiga ini, gagasan pokoknya atau gagasan utamanya adalah wayang golek merupakan salah satu jenis wayang yang berasal dari Sunda dan berbahan dasar kayu. Gagasan utama pada paragraf keempat ini adalah perkembangan terbaru dunia wayang menghasilkan satu kreasi berupa wayang suket. Pada paragraf kelima ini, kita temukan gagasan utamanya yaitu dalam versi modern terdapat jenis wayang yang disebut dengan wayang motekar atau wayang plastik yang berwarna. Pada paragraf ini kita temukan bahwa gagasan utamanya atau gagasan pokok yang bisa kita temukan adalah wayang memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Misalnya, sebagai media edukasi, media informasi, dan media hiburan. Itu tadi adalah contoh paragraf-paragraf yang sudah kita temukan gagasan utamanya. Nah, dari gagasan utama tadi, kita bisa membuat ringkasan seperti berikut. Nah, bagaimana? Sudah mulai jelas? Sekarang kita lanjut ke materi terakhir, yaitu menentukan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Di sini ada beberapa fungsi teks laporan hasil observasi yang mana akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tentang laporan yang disusun dan merupakan pertanggungjawaban dari laporan yang telah dilaksanakan. Fungsi yang kedua,
memberitahukan dan juga menjelaskan dasar dari penyusunan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan atau pemecahan berbagai masalah dalam kegiatan observasi. Yang ketiga, dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Fungsi yang keempat, menjadikan sebuah sarana pendokumentasian beberapa hasil laporan observasi. Nah, setelah kita ketahui fungsi dari teks laporan hasil observasi secara umum, sekarang kita coba cari fungsi dari teks wayang. Sebenarnya apa saja sih? Memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait mengenai seni wayang dan kemudian dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan untuk pelestarian wayang. Fungsi yang kedua sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk menyusun program bagaimana melestarikan wayang. Fungsi teks wayang yang ketiga adalah sebagai pendokumentasian objek wayang dengan menjabarkan deskripsi bagian secara detail dan tentunya disertai dengan deskripsi manfaat penggunaan wayang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai teks laporan hasil observasi. Tetap jaga kesehatan dengan membiasakan hidup sehat, dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, gunakan masker ketika berpergian, dan tentunya sebisa mungkin hindari kerumunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga video ini dapat memberikan banyak manfaat dan tentunya dapat menemani kalian belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.